Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Abnai wa banati at-talaba wat talibat, anak-anakku semua, para santri, para pelajar, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu materi penting, yaitu materi tauhid atau materi akidah dengan tema kedudukan tauhid. Kita ingin belajar akidah, wabil khusus kita ingin mempelajari kedudukan tauhid. Sejauh mana pentingnya tauhid bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, wabil khusus kita sebagai seorang penuntut ilmu. Mengetahui kedudukan tauhid dalam agama sangat penting, karena kalau kita tidak mengetahui kedudukan tauhid atau pentingnya tauhid, maka kita tidak akan memperhatikan, bahkan bisa jadi tidak peduli dengan hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, atau berkaitan dengan masalah tauhid. Sebaliknya, kalau kita mengerti kedudukan tauhid ini, maka kita akan terus mempelajarinya, belajar dan belajar, sehingga dengan mempelajari tauhid itu diharapkan atau kita mengharapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepadanya akan semakin lebih baik dan semakin meningkat. Maka kalau kita membaca penjelasan para ulama seputar kedudukan tauhid, kita akan menemukan bahwa tauhid itu begitu sangat penting dan sangat tinggi kedudukan dalam Islam. Tentang kedudukan tauhid bisa kita uraikan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, kedudukan tauhid yang pertama, bahwa tauhid merupakan tujuan penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, seluruh alam, baik alam yang nampak maupun alam yang tidak tampak, makhluk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Maka apa tujuannya? Apa tujuan Allah menciptakan alam ini? Tujuannya adalah agar mereka semua bertauhid kepadanya, agar makhluk semuanya bertasbih, berzikir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa kita lihat dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengabdi kepadaku, agar mereka menghambakan diri kepadaku. Anak-anakku semua, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku.
Allah sebutkan dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan hanya makhluk jin dan manusia saja? Allah tidak sebutkan makhluk yang lain. Sebab anak-anakku semua, makhluk yang bernama jin dan manusia itu adalah makhluk yang mukallaf. Mukallaf artinya mereka yang diberikan beban untuk menjalankan agama. Mereka yang mendapatkan perintah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berikan perintah, dan kepada mereka juga Allah Subhanahu wa taala berikan larangan. Oleh karena itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Akan dibiarkan atau diciptakan tanpa tujuan, diciptakan secara sia-sia. Sebagian ahli tafsir menjelaskan arti dibiarkan begitu saja, maksudnya mereka diciptakan tetapi mereka tidak mendapatkan perintah dan juga tidak mendapatkan larangan. Maka ayat ini berbunyi, apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah buat mereka, tidak ada larangan buat mereka? Nah, tentu saja tidak. Nah, jadi disebutkan dua makhluk, jin dan manusia, karena makhluk yang bernama jin dan manusia itulah makhluk yang mukallaf. Sementara makhluk-makhluk yang lain yang jumlahnya sangat banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya, yang jumlahnya hanya Allah saja yang tahu berapa, itu tidak mukallaf. Ya, ada makhluk besar namanya gunung. Gunung tidak mukallaf, tetapi gunung itu bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, ada lagi makhluk besar, lebih besar lagi, bumi umpamanya lebih besar daripada gunung. Juga bumi bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi bumi tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban untuk menjalankan agama. Ada lagi makhluk yang jauh lebih besar, matahari. Matahari pun sujud kepada Allah, tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi matahari tidak mendapatkan perintah untuk menjalankan agama, juga tidak dilarang. Di seluruh makhluk ini beribadah kepada Allah. Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan dialah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Abnai wa banati at-talaba wa talibat, anak-anakku semua, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah. Jadi disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena memang makhluk yang bernama jin dan manusia adalah makhluk yang mendapatkan taklif, mukallaf. Ya, kepada mereka Allah Subhanahu wa taala utus utusan, ya, nabi dan rasul. Kepada mereka juga Allah turunkan Alkitab, ya, Al-Qur'an, sehingga mereka memang mendapatkan perintah dan larangan. Oleh karena itu, maka kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kedudukan tauhid, ya, tauhid itu menjadi penentu, ya, karena manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengerti benar bahwa tujuan mereka diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nanti ya kita akan perhatikan ada tanda-tanda atau ciri-ciri
manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Dia orang yang beriman mengerti untuk apa mereka diciptakan adalah untuk ibadah. Ada beberapa tanda atau ciri dari manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya itulah orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mereka yang hidup di dunia ini hanya untuk mengejar kesenangan nafsu, memperturutkan nafsu saja. Bahkan sebagian mereka itu mempertuhankan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi inilah salah satu tanda atau ciri daripada manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, yaitu mereka yang tidak bertauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan umpamanya di dalam beberapa ayat surat Al-Furqan ayat 43 dan 44, Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, atau orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Di hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Tuhan yang, kita kalau mendengar kata Tuhan, Tuhan itu yang ditaati, Tuhan itu yang dicintai, Tuhan itu yang ditakuti, Tuhan itu yang diperturutkan. Jadi ini orang yang menuhankan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh nafsunya dia turuti atau dia patuhi. Nah, ini salah satu tanda atau ciri dari orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Lalu Allah terangkan pada ayat berikutnya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu yasma'un, mendengar, aw yaqilun atau melihat atau berpikir. Lalu Allah katakan, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu melainkan seperti an'am, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Nah, kenapa orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu lebih hina daripada binatang? Nah, karena binatang itu makan, binatang itu minum, kemudian nanti setelah kenyang dia tidur, kemudian nanti dia lapar, makan lagi, minum lagi, bersenang-senang, ya, begitu seterusnya. Itu karena memang dia binatang. Dan binatang itu jangan lupa, binatang itu tidak mukallaf, tidak mendapatkan perintah untuk menjalankan agama. Jadi wajar saja. Nah, sekarang kalau ada orang yang memperturunkan hawa nafsunya, ya, sementara dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya akal, punya pikiran. Dan lebih daripada itu, kepada manusia itu Allah utus utusan. Allah mengutus utusan ya kepada kita. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan semua kebaikan, sehingga tidak ada satu kebaikan pun melainkan kebaikan itu telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan bahayanya keburukan. Maka para ulama kita katakan tidak ada satu keburukan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan kepada kita akan bahaya keburukan tersebut. Nah, maka sudah lengkap, ya. Manusia kita ini diberi akal, diberi akal pikiran untuk berpikir. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan tidak cukup itu karena akal ini memiliki keterbatasan. Akal tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ada keterbatasannya. Nah, contoh keterbatasan akal anakku sempatnya adalah akal itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa memahami hal-hal yang sifatnya gaib, ya. Maka itu adalah menjadi tugas
nabi dan rasul untuk menjelaskan wahyu. Ya, kita umpamanya begini, saya ingin berikan contoh. Ya, akal itu tidak bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya gaib. Umpamanya kita bicara tentang alam kubur. Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa setelah kita sekarang hidup di dunia, kemudian semua manusia yang hidup di dunia akan pindah ke alam berikutnya, untuk alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, kalau kita mati, kita akan berarti kita sudah pindah alam. Alam kita alam apa? Sekarang alam dunia, kita pindah ke alam berikutnya untuk alam kubur, ya. Atau alam barzakh. Nah, aku semua harus bisa membedakan antara kubur dengan kuburan. Kalau kuburan kelihatan, ya kita bisa lihat. Kuburan kita lihat, ya. Bahkan liang lahat juga bisa kita lihat. Tapi kalau alam kubur nggak bisa kita lihat. Nah, kalau ada sebagian orang yang tidak ada kuburnya, ya, tapi tetap saja mereka masuk ke alam kubur. Beberapa waktu yang lalu terjadi musibah, sebuah pesawat terbang jatuh, ya, dan tidak ditemukan sampai sekarang. Bangkai pesawatnya tidak ditemukan, kemudian semua penumpang yang ada di pesawat itu meninggal dunia karena pesawatnya jatuh, dan tidak ditemukan pula jasadnya. Ya. Kalaupun ditemukan ada mungkin potongan-potongan tubuh saja, dan masih ada yang sama sekali tidak ditemukan. Nah, itu kan mereka tidak ada kuburnya tuh, tapi mereka tetap masuk ke alam kubur. Ada orang yang umpamanya terbakar, ada orang yang matinya dimakan binatang buas, dan banyak sekali ya contoh-contoh. Itu kuburannya tidak ada, tapi dia tetap masuk ke alam kubur. Nah, apa keyakinan kita? Keyakinan kita bahwa di kubur itu kita nanti ada malaikat yang datang. Kita akan dihidupkan kembali, kemudian ada malaikat yang datang untuk menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, ya, nabimu siapa, dan seterusnya. Nah, ini akal pikiran kita tidak bisa memikirkan bagaimana orang yang sudah masuk alam kubur, kemudian di situ ada pertanyaan malaikat dan lain sebagainya. Jadi ini di luar kemampuan akal untuk dapat memahaminya. Nah, anak-anakku semua, para santri, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke masalah kita, bahwa salah satu tanda orang yang tidak mengetahui tujuan hidup adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, mengikuti segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Para santri, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ciri yang kedua. Apa ciri atau tanda yang kedua dari orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya? Untuk apa dia hidup di dunia ini? Nah, ciri yang kedua itu adalah orang yang tidak mau terikat dengan aturan agama. Ya. Manusia yang tidak mau terikat dengan aturan agama. Apa artinya orang yang hidupnya ini mau bebas? Nah, kalau yang pertama tadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang tidak mau terikat dengan aturan agama. Dia tidak mau diatur oleh agama. Maunya hidupnya bebas. Nah, orang yang hidupnya ini mau bebas, tidak mau terikat dengan aturan, ini berarti orang ini tidak tahu tujuan hidupnya. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya itu untuk apa. Kalau Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dia tidak ketahui. Ini dia mau bebas, hidup bebas. Nah, ini juga tentu seperti binatang. Sebab binatang itu kan memang bebas. Kehidupan binatang itu kehidupan yang tidak ada hukum, yang tidak terikat dengan aturan, tidak terikat dengan hukum perundang-undangan. Tidak ada hukum yang berlaku buat binatang. Ya. Jadi kalau manusia mau bebas, hidup bebas,
Nah, berarti dia sudah mengikuti perilaku binatang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Dan telah kami lemparkan ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan mereka adalah bangsa jin dan manusia. Mereka memiliki 3 sifat. Sifat pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Sifat yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Sifat yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini sifat penghuni neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Ingat sekali lagi, kenapa disebutkan jin dan manusia? Karena mereka makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberikan beban untuk menjalankan agama, mendapatkan perintah dan mendapatkan larangan. Sifatnya 3. 1, punya hati, tetapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memperhatikan, mentadabburi, menghayati, ya, kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 2 macam, anak-anak. Yang pertama namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah alam semesta, ya. Ini alam semesta ini yang diciptakan Allah, ini mestinya kita tadabburi, kita hayati, kita fikirkan. Jadi kalau kita menghayatinya, maka nanti kita akan mengatakan, ya, seperti yang disebutkan dalam satu ayat tentang orang-orang yang berfikir ulul albab, ya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik saat mereka berdiri, duduk, berbaring, memikirkan alam semesta ini, kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah itu bisa kita hayati dengan memperhatikan alam semesta ini. Nah, sebagai contoh saya ingin berikan contoh umpamanya yang gampang dalam kehidupan kita ini. Setiap kita insya Allah suka dengan buah yang bernama pisang. Ya. Pisang itu kalau masak rasanya manis. Pernahkah kita memikirkan kenapa buah pisang yang masak itu bisa manis? Padahal kita tidak pernah memberinya gula, ya. Umpamanya kalau nanam pisang dikasih gula supaya nanti buahnya manis, atau pisang yang masih mentah itu dikasih gula supaya nanti kalau sudah masak, ya, dibiarkan beberapa hari masak nanti bisa menyariskan. Tidak, terjadi proses yang luar biasa sehingga tiba-tiba yang asalnya rasa itu pisang mentah itu kan nggak bisa kita makannya, rasanya ya tidak enak lah begitu. Tapi kalau kita setelah masak itu menjadi manis, tapi kita tidak pernah mengasihnya. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah kuasa. Ya. Pisang ditanam, tumbuh, kemudian lama kelamaan berbuah, buahnya itu masih mentah, berwarna hijau umumnya. Kemudian nanti kita ambil, dibiarkan beberapa hari, buah itu menjadi masak, umumnya biasa berwarna kuning dan rasanya manis. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menumbuhkan pohon pisang sehingga bisa tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan buah pisang yang asalnya berwarna hijau yang rasanya tidak enak untuk dimakan, ya, kemudian bisa menjadi manis? Siapa yang menciptakannya atau menjadikannya menjadi manis? Tentu
Allah Subhanahu wa taala ini salah satu yang mudah. Nah, ini contohnya tafakkur fi khalqis samawati wal ardi. Nah, jadi kita diberikan hati ya, atau akal, ya, nanti ada namanya bahasa Quran itu disebutkan hati atau akal ya, atau apa jiwa. Nah, ini beberapa istilah yang sebenarnya kembali kepada satu substansi yang sama, sesuatu yang tidak tampak pada tubuh kita. Jadi anak-anakku semua ya, manusia, kita sebagai manusia ada dua unsur penting dalam tubuh kita ini. Yang pertama unsur fisik yang kelihatan, ada lagi unsur non fisik ya, yang tidak kelihatan ya, bisa namanya akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan akal tapi tidak kita gunakan untuk berpikir. Maksudnya memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama dari penghuni jahanam ya, penghuni neraka jahanam, yang mereka ini nanti salah satu yang berkaitan dengan tema kita, yaitu mereka yang tidak mau terikat dengan aturan agama, mau bebas hidup seperti binatang. Sifat yang kedua adalah mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa ayat Allah ada dua ya. Yang pertama alam semesta, yang kedua ayat namanya ayat, tadi ayat pertama itu kauniyah, yang kedua namanya ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran. Nah, jadi sifat yang kedua inilah mereka yang memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah ya, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Dan yang ketiga, mereka diberikan pendengaran, tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau ada orang hidup kemudian tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau terikat dengan aturan agama, mau hidup bebas seperti binatang, mereka bukan lagi seperti binatang, tetapi lebih sesat daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Apa sebab? Binatang tidak punya akal ya. Binatang tidak pernah mendapatkan perintah, tidak ada perintah kepada binatang ya, perintah ibadah. Dan binatang juga tidak pernah mendapatkan larangan. Jadi hukum halal haram itu tidak berlaku pada binatang. Nah, kok manusia mau seperti itu? Maka Allah katakan ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak tersebut. Nah, itu sifat atau ciri yang kedua, yaitu ciri yang kedua daripada manusia yang tidak tahu tujuan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang menghalalkan segala cara untuk mencari atau mencapai tujuan. Ya. Tanda yang ketiga dari manusia yang tidak tahu tujuan hidupnya adalah manusia yang menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Nah, masih kita ini kan punya ada tujuan tertentu. Tujuan, ada orang umpamanya tujuan mau kaya. Nah, boleh tidak kita kaya? Boleh anak-anak, sangat boleh ya. Orang Islam mau hidup kaya, berharta boleh. Tetapi ada sekelompok manusia yang mau hidup kaya, mencari kekayaan, tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan tersebut. Ini yang sama sekali tidak dibenarkan ya. Dia menghalalkan segala cara. Apa umpamanya? Dia halalkan mencuri, dibilang mencuri tidak mengapa, mencuri halal. Dia halalkan menipu, dibilang menipu tidak apa-apa, yang penting saya dapat uang ya. Seorang pedagang yang menghalalkan berbuat curang, mencurangi ya, melakukan kecurangan, baik itu menakar ataupun menimbang ya, ataupun mengukur ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang berbuat curang. Jadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan adalah orang yang sesungguhnya tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Ada juga anak-anak orang yang ingin mencapai satu kedudukan tertentu ya, mau jadi pemimpin, mau jadi pejabat, mau jadi pimpinan perusahaan atau pimpinan lembaga dan sebagainya ya. Tapi menghalalkan segala cara, sehingga ini berbahaya sekali. Umpamanya orang yang menyogok atau menyuap
Ya, dia sogok, ya, sehingga dia dapat jabatan. Dia menyuap supaya dapat kedudukan. Ini berarti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, di dalam pemilu umpamanya anak-anak, ya, atau pilkada orang membeli suara, ya, itu kan sama dengan menyogok. Ya, pada Rasulullah SAW menjelaskan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang disogok dan orang yang menyogok sama-sama akan masuk neraka. Kalau dalam pemilu itu yang disogok siapa? Rakyat. Yang menyogok pejabatnya atau calegnya umpamanya, atau sama-sama nanti akan masuk neraka. Ini berarti kalau ada caleg yang menyogok seperti itu berarti dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, yang seperti itu berarti padanya terdapat salah satu tanda bahwa dia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Anak-anakku semua, para santriwan, santriwati, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya. Nah, ini anak-anak, ciri-ciri ini penting buat kita ketahui supaya apa? Kita kalau tahu ciri-cirinya kita akan menjauhi. Ya. Berusaha supaya ini, karena manusia yang tidak tahu tujuan hidupnya ini berbahaya sekali. Nah, kita ini kenapa kita belajar? Kenapa kita menuntut ilmu? Bahkan Islam mewajibkan kita untuk belajar menuntut ilmu. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Orang yang tidak belajar tidak tahu tujuan hidupnya. Ya, karena tidak tahu maka dia tadi hidupnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Kemudian karena dia tidak tahu tujuan hidupnya maka dia tidak mau terikat dengan aturan agama. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya maka dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, ciri berikutnya adalah orang yang menjadikan materi sebagai standar kemuliaan dan kesuksesan. Ini bahaya juga. Ya. Jadi menjadikan materi itu apa, anak-anak? Materi itu ya bisa harta, ya, bisa pangkat, jabatan dan lain sebagainya yang sifatnya materi dunia. Sebagai apa? Sebagai standar kemuliaan dan kesuksesan. Nah, sebagai contoh begini supaya lebih mudah difahami. Kalau kita berpandangan umpamanya orang yang mulia adalah orang yang banyak hartanya. Nah, ini berarti kita sudah kena penyakit ini, virus ini, ya. Namanya virus materialisme. Jadi orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu terletak pada harta, kesuksesan itu terletak pada materi. Nah, yang seperti ini berarti sudah terdapat padanya tanda-tanda bahwa dia tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia. Materi dan harta bisa menjadi penting. Ya, bahkan anak-anakku semua, di dalam Islam umpamanya kita harta itu bukan tidak penting. Bahkan ada beberapa ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Apa contohnya? Zakat umpamanya. Orang yang tidak punya harta ya tidak bisa berzakat, gimana mau zakat, ya. Kemudian pergi haji juga dengan harta, dengan uang, ya. Termasuk kita umpamanya sholat itu kan tidak boleh telanjang bulat, ya. Harus memakai pakaian. Pakaian termasuk daripada harta. Jadi penting, cuma masalahnya adalah ada sekelompok orang atau sebagian orang yang mendewa-dewakan harta. Bahkan menuhankan harta. Dia bilang semua urusan itu bisa selesai dengan uang, ya. Semua urusan bisa selesai dengan uang. Jadi uang itu segala-galanya. Nah, ini kalau sudah mengatakan uang segala-galanya, maka dia sudah kena penyakit atau virus materialisme. Ini berbahaya. Jadi kalau ada orang punya pandangan bahwa standar kesuksesan, standar kebahagiaan, standar kemuliaan adalah harta dan materi, berarti ini salah satu tanda bahwa orang tersebut sesungguhnya tidak mengetahui tujuan hidupnya. Anak-anakku, para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana standar kemuliaan, standar kebahagiaan, standar kesuksesan. Kita lihat saja Rasulullah, ya. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dan para sahabat anak-anak. Kita hampir setiap hari kita membaca di pondok, ya, pondok kita ini, kita membaca kitab Fadilah Amal. Kita membaca sirah nabawiyah, sirah sahabat. Kita mengetahui persis bagaimana kehidupan Rasulullah yang begitu, ya, sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang hidupnya miskin.
Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa makanan yang bisa kita makan hari ini, atau kita makan apa hari ini? Pertanyaan begitu. Itu pertanyaan ditanyakan oleh Rasulullah kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, hari ini kita tidak punya makanan. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu saya puasa. Saya puasa saja. Ya. Nah, ini apa artinya? Ini artinya Rasulullah itu sampai nggak punya makanan. Ya. Di rumah beliau itu sampai tidak ada makanan, sehingga sampai beliau harus berpuasa karena tidak punya makanan. Ini artinya bahwa Rasulullah itu hidupnya miskin. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan orang yang mulia adalah orang yang banyak hartanya, bagaimana dengan Rasulullah? Berarti kalau orang yang mulia itu adalah orang yang banyak hartanya, berarti Rasulullah, karena Rasulullah tidak banyak harta, ya, bahkan Rasulullah itu hidupnya miskin, berarti Rasulullah itu tidak mulia. Nah, kalau tidak mulia berarti apa? Berarti hina, nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan orang yang mulia adalah orang yang banyak hartanya, berarti Rasulullah itu tidak mulia karena Rasulullah tidak punya harta. Orang yang bahagia adalah orang yang bergelimang dengan harta. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup bahagia. Kalau tidak bahagia berarti sengsara. Karena Rasulullah nggak punya harta. Nah, ini pandangan seperti ini harus kita luruskan, ya, anak semua. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada manusia yang punya prinsip, punya pandangan bahwa harta, materi, ya, dunia adalah standar kemuliaan, standar kesuksesan, standar kebahagiaan, berarti dia sudah terkena salah satu tanda daripada tanda-tanda orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Baik anak-anak semua, ini dulu kajian kita tentang akidah. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.